Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas podcast selama 1 minggu. Oke, yoroshiku onegaishimasu. Mungkin agak singkat aja ya, atau saya intinya the main point aja. Sini ada tapi memakai ga demo kedo kere demo terbagi menjadi 4 penggunaan: perlawanan, permintaan atau permohonan, penyesalan, shimaimasu, penghalus atau penyambung. Ini semua memiliki makna polite atau sopan. Kemudian di sini ada narimas, menjadi, menggunakan kata kerja pasif untuk penyopanan. Apabila kata kerja mas dicoret dirubah menjadi narimas. Apabila kata sifat i dirubah menjadi ku narimas. Kata sifat na KBD, kata na dirubah menjadi d narimas. Dan sini ada kira-kira desyoka. Ini lebih sopan daripada deska. Ka bisa dihilangkan, tapi dengan catatan yang di akhir desyo nadanya naik seperti itu. Contoh, reikyo karewa hansamu na desyo. Hari ini apakah kira-kira dia tampan? Seperti itu ya penggunaannya. Kemudian di sini ada yokattara yang berarti kalau berkenan, kalau mau, kalau diizinkan, kalau boleh. Di sini ada contohnya, yokattara ishyo ni gohan o tabemasen ka. Kalau maukah kita makan bareng atau mau nggak kita makan bareng, seperti itu. Di sini juga ada bunke di praktis nomor 9 sampai 12 tentang penggunaan T menjadi 4 bagian. Yang pertama, T memiliki arti kemudian, kata kerja titik-titik, dan kata kerja kata benda atau kata sifat. Ini terjemahnya di akhir. Contoh, heya o sau jisite terebi o mite tabemas. Ini memiliki arti saya membersihkan kamar, kemudian menonton TV, kemudian dan makan. Nah, sebenarnya untuk bahasanya nggak cocok, tapi inilah yang benar bunkenya seperti itu. Dan T memiliki arti dengan atau menggunakan. Untuk contohnya seperti ini. Kemudian ada T karena, terjemahan di awal. Contohnya seperti ini. Di sini ada ishyo isogashi kute. Ini i-nya kita coret menjadi kute seperti ini. Dan untuk target bunke, kurang 1 ya, ada 4 ya. Dan untuk yang 4-nya ada di sini, kelewat. T kalau, terjemahkan di awal. Contohnya seperti ini. Kohi o nonde nemu renaku narimas. Kalau saya minum kopi saya jadi tidak bisa tidur, seperti itu. Dan sini ada te koremasen ka. Ini lebih sopan daripada te koremaska. Juga ada te kudasaimasen ka. Ini lebih sopan. Ini lebih sopan daripada te kudasaimasu ka. Di sini ada te moraimasen ka. Ini lebih sopan daripada te moraimasu ka. Di sini ada te itadakemasen ka. Ini lebih sopan daripada te itadakemasu ka. Di sini ada te yarimasyo ka. Maukah di. Ini memiliki arti maukah di, seperti itu. Ini ada te agemasyo ka. Maukah di. Dan di sini ada te sashi agemasyo ka. Ini targetnya untuk ke atasan, seperti itu. Ini untuk yang sesama atau di bawah atau ke orang lain. Ini juga ke hewan, seperti itu penggunaannya. Oke, seperti itu. Oke, untuk penggunaan selanjutnya, sini ada node memiliki arti karena. Ini node lebih sopan daripada kara. Ini juga node menyatakan sebab akibat atau hukum kausalitas. Ini ada rumusnya. Kita lihat rumus. Kata kerja futsuke. Ada kata sifat i, kata sifat na, kata benda na. Kata benda ini ditambah na, seperti itu. Ini semua lalu ditambah node, seperti itu. Kemudian di sini ada tameni. Tameni memiliki arti demi atau untuk, juga memiliki arti karena.
Oke, kita lihat sini ada kata kerja futsuke, ada rutanai dan tai. Untuk kata benda ditambah no, seperti itu. Ini ada tambah rumusnya tameni, bunkenya tameni. Dan contoh polanya seperti ini, ada A tameni, B, jadi tujuan usaha. Contohnya seperti ini ya. Gitu deh. Shiken no tameni mai bang fuku shoshite imas, demi ujian. Jadi artinya dulu kan, tujuannya apa? Demi ujian, usahanya apa? Setiap malam fukusu, seperti itu. Oke, di sini ada kara. Kara terbagi menjadi dua, ada yang memiliki arti dari, mulai, atau yang karena. Untuk yang dari ini memiliki makna waktu jika dia membahas waktu atau jarak, dan karena itu kata benda atau sebab. Contohnya seperti ini. Oke, sini ada bunke rumus yori, daripada. Ini memiliki arti perbandingan ya. Yori lebih sopan daripada kara. Jika ingin memberikan keunggulan, maka gunakan motto, memiliki arti lebih. Apa itu lebih? Seperti ini. Kono kutsu wa sono kutsu yori motto takai desu. Sepatu ini lebih mahal, lebih atau jauh lebih mahal daripada sepatu itu. Yang kedua, ini sepatu ini lebih mahal daripada sepatu itu. Dan di sini ada bunke teimas, milik sedang, profesi atau kegiatan yang berulang. Partikel ini menyesuaikan. Jika kata kerja aktif, dia memakai kata kerja o, dan pasif baru kata kerja ke. Tapi sumimasen, salah, bukan seperti itu. Ini yang di bawahnya ya. Oke, salah, sumimasen. Ini ada kata kerja aktif. Teimas milik arti sedang, dan teimas milik arti profesi atau kegiatan yang berulang. Untuk contohnya yang pertama seperti ini ya. Dan yang kedua seperti itu. Dan ini kata kerja pasif teimas, dan kata kerja pasif teimas memiliki makna dalam keadaan, dan kata kerja aktif te arimas dalam keadaan atau di. Contohnya seperti ini. Oke, di sini juga ada bunke mama, dalam keadaan atau biarkan. Kata kerja positif, kata kerja negatif, kata sifat ina, kata benda. Jika positif tambah take, naike, kata sifat ina no, kemudian ditambah mama. Contohnya seperti ini. Oke, sini ada bunke mada yang berarti belum. Mada bukan hanya milik arti belum, tapi juga mada jika itu negatif. Contohnya seperti ini, belum minum. Mada memiliki arti masih apabila susunannya seperti ini. Mada plus te imas, mada nomi te imas, masih minum, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, tekara memiliki arti setelah. Kata kerja teke ditambahkan kara. Tekara tidak sama artinya dengan deskara. Kemudian untuk contohnya seperti ini. Kata kerja bentuk ta plus ra, tara, itu memiliki arti kalau, setelah, karena, ketika. Contohnya tabetara, kalau telah makan. Kata sifat i, lampau, dirubah menjadi kata na, lampau menjadi datta. Contohnya seperti ini. Dan untuk kata sifat i, lampau, kunai, contohnya seperti ini. Dan untuk kata sifat na, lampau, janai, contohnya seperti ini. Baik, dan untuk bunke yang selanjutnya, kata kerja bentuk ta atau kata benda no atau de, ini juga memiliki arti setelah. Kata kerja take,
kata benda ditambah no. Contohnya untuk yang take seperti ini. Shigoto shita atau de setelah bekerja. Shigoto no atau de setelah bekerja. Ini artinya sama karena yang berbeda hanya ini di bagian sini. Seperti itu. UWD memiliki arti dalam atau setelah. Apa itu dalam? Dalam bukan berarti dalam ini kedalaman, tapi memiliki arti seperti sedang. Contohnya kata bentuk jisoke. Contohnya seperti ini. Take seperti ini. Dan untuk kata benda no contohnya seperti ini. Shigoto uede oinori shimasu, berdoa setelah bekerja. Go ini artinya setelah. Go juga ada dua, seperti yang saya ketahui ada artinya bahasa ya. Kata kerja bentuk take tagos contohnya seperti ini. Nomi tagos setelah minum. Kabe no go contohnya seperti ini. Setelah mencuci lelah. Ada juga satuan go lama waktu. Go ke depan akan datang. Contohnya seperti ini. Dan untuk lama waktu contohnya seperti ini. Ninen go 2 tahun ke depan. Di sini ada temo, demo, nah, demo, ku, temo. Ini memiliki arti yang sama dengan T4. Kalau meskipun atau walaupun. Contohnya, furuku temo kaimas, meskipun tua cantik akan membeli. Maksudnya ini adalah benda. Jadi meskipun antik ya, seperti itu berumur. Kemudian di sini ada kata bentuk te mimas memiliki arti mencoba. Te mimas ya, mencoba. Kata kerja te ke plus mimas contohnya seperti ini. Kemudian di sini ada bunke te simaimas. Te simaimas ada dua arti. Yang pertama selesai, contohnya seperti ini. Dan untuk penyesalan contohnya seperti ini. Sini juga ada bunke binimigi. Ini dirubah menjadi jiso seperti ini. Jaimas te jayate ta jajatta, bentuk biasa termasuk T4. Contohnya seperti ini. Birnya telah keminum, ini bentuk penyesalan. Ini juga biru no nonja, akan minum bir. Ini adalah kalimat casual ya. Juga ini juga contohnya. Chaimas jisyo chael cayate catte catta. Kelompok 2 dan 3 memakai caimas dan kelompok 1 memakai jaimas. Untuk contohnya untuk catta seperti ini. Ini kalimat kata kelompok 2. Unlencau akan menyetir mobil. T adalah T4. Ini perintah kasar. Contohnya seperti ini. Te kudasai. Apabila ada perintah kasar, kudasai tidak perlu dipakai. Biasanya di akhir memakai kudasai, tapi untuk yang perintah nggak usah. Kemudian ada te nani te memiliki arti identik dan berkorelasi yang disebut onaji. Seperti itu. Dan untuk mungkin yang ini kurang jelas ya, tabete makanlah, kemudian benkyo shite belajarlah. Seperti itu.
Oh, sehingga yang sini juga ada lanjutannya. Contohnya asta, asa, okitete, abitete, tabemas. Besok bangun pagi, kemudian mandi dan makan. Larangan atau tidak boleh. Mungkinnya seperti ini. Kalau atau tidak bisa biasanya memiliki konteks negatif. Seperti ini yang dimaksud konteks negatif, ada narimaseng, dame, dan lain-lain. Memiliki arti kalau. Tara ini memiliki arti kalau. Tara, nanito, nara, bate, ja, jate, nanite. Ini memiliki arti kalau. Contohnya seperti ini. Kaite, hai kemaseng, kaite wa ikemasen, kalau nulis tidak boleh. Seperti itu. Nonja dame. Ini nonja ini berasal dari kata nonde. Ingat rumus yang tadi. Wah, ini kepanasan bentar. Ini ingat rumus yang tadi ya. Sumimasen enggak, ini flashnya mati karena high overhead ini pakai eksternal. Oke, fokus. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya ada teokimas. Teokimas ini memiliki arti dahulu atau dulu, bisa seperti itu. Bentuk kamus teoku casualnya atau disingkat menjadi toku. Bentuk ikokinya teoku, ayo dahulu, atau teoku disingkat. Untuk contohnya seperti ini. Oke, ada non de okimas, saya akan minum. Ini sopan. Untuk casualnya disingkat non toku. Ini sangat casual. Seperti itu. Dan di sini ada tekimas. Tekimas ini memiliki arti pergi dan kembali atau segera kembali. Untuk contohnya seperti ini. Kemudian di sini ada tekimas, memiliki arti memulai atau menjadi. Situasi yang belum menjadi dan baru mulai menjadi dan baru mulai menjadi. Contohnya seperti ini. Ami ga futekimas, hujannya mulai menjadi turun. Bunke pendamping. Mas dicoret, hajimas, dashimas. Ini juga memiliki arti memulai. Contohnya seperti ini. Dan di sini ada yang ketiga, tekimas. Kegiatan dari luar. Ini kita artikan yang kedua dengan, datang dengan. Tabemono motte kite kudasai, tolong datang dengan membawa makanan. Seperti itu. Kemudian di sini ada ruyo ni narimas, mulai menjadi. Bentuk kamus ruyo ni narimas. Contohnya taigo hanasu yo ni narimas. Mulai menjadi berbicara bahasa Thailand. Kurang cocok, tapi ini kita rubah. Dirubah menjadi kanoke, potensial kebisaan. Nah, telah mulai menjadi bisa berbicara bahasa Thailand. Jadi nihongnya seperti ini. Untuk nihongnya seperti ini, untuk indonya seperti ini. Kemudian di sini ada teikimas. Teikimas memiliki arti pergi dengan. Teki kedua artinya dengan. Contohnya seperti ini. Ketai o kateimas, pergi dengan membeli HP. Cara pakai ini ikimas ada apabila grup yang pertama, grup 1, 2, 3 masnya dicoret, grup yang kedua, grup 3 si mas dicoret, diubah menjadi ni, iki. Contohnya ikimas. Kimas kairimas, pergi untuk. Ni ikimas, pergi untuk. Ni ikimas, pergi datang. Ni kairimas, pulang untuk.
Contohnya seperti ini. Norimas dicoret aturannya, ditambah nih ikimas pergi untuk minum kopi di kopi shop. Kemudian di sini ada teh ikimas, mas dicoret ditambah sud dirubah atau diganti suzukemas akan terus atau tetap. Contohnya seperti ini. Ini kedua ini artinya sama seperti itu. Kemudian yang ketiga, teh ikimas akan memulai atau berjalan proses. Ikimas ini memiliki dua arti, pergi dan berjalan proses. Contohnya seperti ini. Ini kena coret. Kemudian di sini ada mereke lah, perintah kasar paling kasar. Untuk rumusnya saya ingatkan lagi, saya review lagi. Kelompok 1 vokal I diubah menjadi vokal E. Semua yang vokal I diubah menjadi vokal E. Kelompok 2 yang mas dihapus ditambah ro. Yang kelompok 3 si mas menjadi si ro, yang ki mas jadi koi. Kelompok 1 kaki mas kakek. Perintah lah mereke perintah paling kasar. Ada TK T4 ya ada perintah TK ya, TK ini sedikit lebih kurang, atau di sini juga ada nasai semi kasar sedang. Coba kita masukkan yang semi kasar, memo nasai seperti itu. Jadi ini perintah untuk catatlah, artinya semi kasar seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya bunke pada tanggal 20, memberi sini terbagi menjadi dua. Yang pertama memberi, yang pertama saya, yang memberi bebas, jadi orang ke saya. Kemudian kandung, jadi yang memberi wajib orang lain, tidak boleh kandung. Ayah ke adik itu tidak boleh, tidak bisa mas pakai bunke ini. Untuk rumusnya seperti ini. Kuremas atau kudasaimas tidak perlu ditambah partikel ni, karena ini sudah memiliki arti kepada saya. Seperti itu. Te kuremas atau te kudasaimas, titik atau nanikan, tolong beri saya. Untuk bunkenya tolong beri kepada saya, tolong beri saya, seperti ini. Masnya dicoret, kudasaimas, masnya dicoret. Untuk tolong, contohnya rumusnya pola seperti ini. Ya, untuk yang kudasai, untuk re-nya yang kuremas seperti ini. Untuk yang kudasai, yang sopan. Yang kedua, memberi kepada orang lain. Memberi juga tadi untuk kepada keluarga atau diri sendiri, juga ini juga memberi kepada orang lain. Saya yang memberi kepada orang lain. Yang ketiga, sama-sama saudara kandung. Rumusnya seperti ini. Yarimas selain manusia. Kenapa? Karena untuk kepada tumbuhan, hewan maka yarimas untuk sebaya lebih cocok atau lebih mudah ya, bukan lebih mudah atau umurnya di bawah. Dan untuk sasimas untuk yang atasan atau yang dihormati. Contohnya seperti ini yang agemas. Kate agemas juga seperti ini. Dan yang bunke menerima memiliki pola seperti ini. Target waga pelaku ni atau kara dari KPO moraimas atau itadakimas. Di kan rumusnya seperti ini.
dititik-titikkan. Untuk contohnya seperti ini. Yarisang wa itas arisang wa ita sangkara hana o moraimas. Saudara Ari menerima bunga dari saudara Ita. Ari sang wa ita sang ni hana o kate moraimas. Saudara Ari telah dibelikan bunga oleh saudara Ita. Kemudian bunke yang terakhir, kata tanyakan. Dia ada dore, dono, diikuti kata benda, ada doko, docira, dari ikura. Ini yang docira memiliki arti sopan daripada yang dore, dono. Ini ada itse, nani, donna, diikuti kata benda. Contohnya seperti ini. Donna machi desu ka, kota yang bagaimana. Bentuk sopan plus cira. Ditambah kore kono koko ditambah ko cira digunakan untuk dua hal. Yang pertama sebagai tempat, contohnya seperti ini, dan kata benda do cira, contohnya seperti ini. Bentuk sedikit kasar, menyatakan pilihan yang mana. Ada dua penggunaan. Apabila yang tunggal tidak lebih dari dua, maka doci, dan yang dore maka bisa dipakai untuk lebih dari 3 pilihan. Do omoi maska, bagaimana atau berpikir bagaimana. Do si masta site atau sita, kenapa. Nande t kedua berarti dengan, kenapa, dengan apa. Kata tanya, merubah kata tanya menjadi kata benda. Caranya dihapus deska, suatu. Dareka, dokoka, itsuka, nanika, atau nanka. Untuk yang sesuatu siapa kurang cocok, kita rubah menjadi seseorang atau seseorang siapa. Contohnya seperti ini. Dareka ga watashi wa yonde iru, seorang sedang memanggil saya. Ini ada bunke te iru aidani, konsep te imas. Te iru plus aidani, opsional nih di sini nih, partikel dan juga opsional. Memiliki arti pada, sedang memiliki pola atau memiliki arti pada selama sedang. Contohnya Sukudai o shite iru aida nihon o yomimasu. Pada atau ketika, selama, sedang mengerjakan sukudai, membaca buku. Ingat, memiliki artinya pada, selama, sedang. Kemudian di sini tempat di ada 2. Pertama di, kata benda o, ini kata kerjanya aktif. Ini bega kata kerja pasif. Contohnya seperti ini. Dan untuk yang di pasif seperti ini. Ini juga bunke atau de, h atau de, nanti, kemudian, atau lalu. Kata kerja take, kabeno, atau, ini memiliki arti setelah. Atau satuan takaran level waktu, ini artinya lagi atau sisa atau tinggal. Loko tinggal sebatang, jeruk tinggal sebuah. Tapi untuk contoh kali ini osake wa atau ipai, osakenya sisa segelas lagi. Ada mata, satuan takaran LW, lagi, berulang, kata kerja keterangan. Contohnya rei osake ga mata nomimasu, osakenya minum lagi, monggo, bisa seperti itu. Ini osakenya minum lagi, seperti itu. Mau sudah takaran lah, lagi, bebas konteksnya.
Ada nomimasta sudah minum. Nomimasta sudah minum. Ada ta koto ga arimas, kejadian yang terlewati, maka ta. Contohnya, restoran de tabeta koto ga arimas, pernah makan di restoran. Koto memiliki makna kata benda. Ya, ini dari ta sampai arimas ini perihal telah. Koto ga dirubah menjadi jiso, nai, dan tai. Positif dan negatif memiliki arti terkadang. Contohnya untuk yang positif dan negatif. Partikel wa, ni, oga ini bisa dipakai apabila dia memiliki kata benda. Dan merubah kata kerja atau kata sifat ke kata benda, caranya adalah jika ruta naitai ini itu harus kata kerja mas ya. Jadi dirubah ruta nai atau tai. Dan kata sifat i dan na ini harus ikut. Ditambah koto plus no plus kata benda. Jadi jika kata sifat dan kata kerja dan kata sifat jika ditambah koto no kb ini berubah menjadi kb. Jadi masnya itu dihapus. Misalkan dia itu mas, jadi dirubah ke ru ditambah ini. Seperti itu. Itu cara merubah menjadi kata benda. Kemudian di sini ada arti lain partikel ni. Ini memiliki makna tujuan karena dia kepada atau pada. Memiliki arti kepada atau pada. Jadi ini sendiri memiliki arti kepada atau pada. Contohnya, Kyosetsu ni tomodachi ini aimas, bertemu pada teman di kelas. Bertemu pada teman di kelas seperti itu. Dan ni, kemudian di sini ada ni te imas, artinya mirip, serupa atau menyerupai. Contohnya di sini watashi wa haha ni si nite imas, saya menyerupai pada ibu. Seperti itu. Sini memiliki makna tujuan, ini di sini memiliki makna tujuan ya. Tujuan. Ada footnote, catatan kaki. Apabila dia kata sifat i dirubah menjadi ku dan na jadi ni. Jika aktif, apabila sudah dirubah dan jika itu kata kerjanya aktif, itu memiliki arti dengan, dan apabila tidak, itu apabila kata kerjanya pasif dia tidak memiliki arti. Bun, selanjutnya ada kalau i arti sebaiknya, lebih baik, boleh, bisa, mengizinkan, opsional. Konteksnya positif. Ini bisa memiliki arti boleh, bisa, mengizinkan. Itu bila konteksnya atau perspektifnya positif. Tara, narato, bato, batemo, dan lain-lain ini memiliki arti kalau. Apabila dia positif, dia ditambahkan i daijobu yoroshiku dekimasu atau ikemas. Bunke yang bisa dipakai ta hou ga i, ru no ga i, ru no hou ga i, kabe no hou ga i, kabe ga i. Macam-macam kata sifat yang bermakna positif, tanoshi, ureshi, subarashi, daisukina, daisetsuna, tokubetsuna, dan lain-lain. Footnote, catatan kaki. Houga, bagian. Ini houga memiliki arti bagian, yang mana memiliki fungsi menekankan atau mempertegas kalimat. Contohnya seperti ini. Suguni hayaku tabeta houga i, sebaiknya segera makan
sebaiknya. Ini juga hauga ini mempertegaskan dan juga memiliki arti sebaiknya. Sebaiknya segera makan cepat. Sebaiknya segera makan cepat. Dan bun, bagian area atau teritori. Bun, bagian titik area atau sudut yang tajam. Contohnya seperti sudut buku ini, bun. Ini juga bagian dari disebut bun. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.